Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Kami dari iNews Patron Podcast saat ini menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi di Bumi Berazam Kabupaten Karimun, yaitu Bapak Firman Eri. Bapak Firman Eri ini pasangan nomor calon urut 2. Beliau adalah salah satu sosok yang dikenal sebelumnya menjabat sekretaris daerah. Assalamualaikum Bang Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sehat, Deng. sehat Bang ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Cas dulu Bang. Das. Ini kehadiran Bang Firman di podcast kami sangat luar biasa, menjadi kebanggaan kami selaku penyedia podcast di Karimun. Terima kasih. Dan beberapa menit ke depan kami dari iNews Patron Podcast ingin sedikit menggali tentang keikutan sertaan Bang Firman dalam berkompetisi di Pilkada Kabupaten Karimun. Ini kan sangat menarik nih Bang. Karena Abang sebelumnya ini masih aktif menjabat sekda. Iya betul. Nah ini sangat luar biasa nih. Izin Bang. Ya. Baik Bang Deng, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat sore. Siap. Kalau masalah bagaimana kronologis saya ikut konstelasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Karimun tahun 2024 ini memang panjang ceritanya sebetulnya. Masya Allah. Panjang ceritanya. Siap. Memang itu berproses. Saya katakan sebelumnya memang saya itu tak ada mimpi sebetulnya. Tak ada mimpi, tak ada juga cita-cita untuk ikut menjadi bupati atau menjadi wakil bupati. Masya Allah. Tapi hal ini sebetulnya kalau kita ceritakan nanti kata orang, wah itu ceritanya saja nanti. Ya kan untuk mencari simpati atau apa. Tapi yang jelas begini, saya tipe orangnya, saya katakan berulang-ulang bahwa saya bukan orang ambisius. Siap. Dalam menepati atau mendapatkan suatu jabatan. Karena saya berprinsip bahwa jabatan itu adalah amanah. Dan menjalankan jabatan itu sebetulnya kalau kita ikut sebagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib, sewaktu dia diangkat sebagai khalifah, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sekarang ini merupakan suatu proses. Karena saya yakin bahwa dalam suatu proses itu, walaupun kita tidak menginginkan, tapi kalau Allah sudah merencanakan dan menggerakkan, itu kita tak bisa halangi. Kun fayakun. Kun fayakun kata Allah. Ya sudah, kalau seperti itu, karena itu sering terjadi dalam kehidupan saya. Yang tak mau kita tak mau, taunya dapat. Yang kita mau tak dapat. Masya Allah. Maka itu dalam proses hidup itu dia alami dan hal ini sudah terjadi. Awal-awalnya memang kita bilang tidak, kan gitu kan. Ternyata Allah berkata lain. Hati itu tergerak lain. Dan proses itu ada diskusi-diskusi dengan orang tua. Ada diskusi dengan tokoh-tokoh. Dan akhirnya ya mau tak mau ya. Itu kita pasrah kepada Allah dan mohon petunjuk Allah. Masya Allah. Dan mungkin itu yang membolak-balikan hati itu hanya Allah. Hanya Allah. Kita yakin bahwa yang membolak-balikan hati makhluk itu hanya haknya Allah. Makanya kita jalani aja. Siap. Jalani aja, artinya walaupun kalau dipikir secara apa Bang Daeng ya. Siap. Saya memang pensiun 4 tahun lagi sebetulnya sebagai sekretaris daerah. Sangat disayangkan tuh Bang. Sayangkan sebagai pegawai negeri sipil. Siap. Ya secara logika berpikir, jabatan sekda itu kan jabatan tertinggi ya di pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Apalagi pangkatnya sudah mentok 4D. Kemudian jabatannya satu-satunya orang pegawai negeri sipil yang tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Memang secara ego pribadi, maka itu sebelumnya dikatakan tidak. Ikutlah sebagai ikutlah pemilihan kepala daerah, tidak. Tapi dalam perjalanannya itu berubah. Yang itu saya yakin bahwa yang membolak-balikan hati kita itu adalah Allah SWT, karena kita minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya berpikir memang hidup itu, kata sebagian orang tua itu mengatakan hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Siap.
Karena hidup bagaimana orang lain itu jangan kau pikirkan dirimu sendiri, ya jangan kau pikirkan egomu sendiri, tapi itulah hidup bermanfaat bagi orang lain. Karena kita sayang dengan karya. Masya Ya Allah. udah, dengan seperti itu kita minta petunjuk. Yakin Bang ya? Minta Yakin. petunjuk dalam proses setahun itu akhirnya ya kita bulat, walaupun kedepannya kita belum tahu bagaimana nasib kita, ya udah Bismillah. Begitu. Masya Allah. Artinya nih Bang Firman panggilan Bang ya, panggilan Ya, hati. panggilan hati. Panggilan hati. Mungkin sebelumnya kan tidak terpikir nih. Tidak terpikir Tidak sama terpikir sekali. ya. Tadi mungkin dari dukungan dari orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat Bang. Ya seperti ini kita lihat memang dari beberapa kampanye ya, di beberapa titik ini sangat luar biasa. Antusias masyarakat. Ya mungkin rela, ya itu tadi saya bilang ya mungkin ikhlas dunia akhirat untuk mendukung Bang Firman. Bukan karena ada apanya nih. Insya Allah, Nah, mudah-mudahan. jadi saya lihat kampanye di beberapa titik memang sangat luar biasa. Keinginan masyarakat ya kan untuk Bang Firman menjadi Bupati Karimun. Jadi ini Bang Firman kan saya lihat di program-program visi misi Bang Firman untuk kedepannya ketika menjabat jadi insya Allah menjabat jadi kepala daerah Bupati Karimun itu kan ada beberapa program unggulan nih Ya. yang sangat menarik saya lihat salah satunya kita lihat salah satunya dulu program SIM gratis Ya. 1000 SIM gratis ini sangat luar biasa nih Bang Iya, Firman iya. coba dijelaskan Bang Firman. Jadi begini Bang Dang ya. Karena saya sudah mulai menuju ke pemilihan kepala daerah. Tentu artinya apa? Artinya yang kebiasaan saya sebenarnya tidak pernah turun ke lapangan. Kan gitu kan. Tapi bukan tidak tahu lapangan, tapi tidak pernah mengikuti bupati atau bupati sebelum-sebelumnya seperti Pak Sani dulu almarhum itu bupati saya. Kemudian Pak Nurdin juga bupati saya. Kemudian alhamdulillah sekarang Pak Rapi bupati saya. Dan boleh dilihat saya itu jarang turun ikut mereka kemana-mana. Artinya apa? Karena saya tetap berpikir bahwa saya adalah pegawai negeri sipil bertugas secara internal. Tapi dalam proses menuju ke pemilihan kepala daerah, tentu artinya saya harus berusaha dan berikhtiar. Harus mengetahui secara nyata bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat se-Kabupaten Karimun. Masya Allah. Maka itu dari proses itu kita mendapatkan beberapa identifikasi, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang memang notabene masyarakat itu perlu penyelesaian. Masyarakat itu perlu dilayani. Membutuhkan sesuatu. Membutuhkan sesuatu dengan keberadaan kita selaku seorang pemimpin. Maka itu dari sekian banyak itu akhirnya kita mengerucut menjadi 10 program. 10 program. Yang kita rasakan, yang kita pikirkan itu perlu. Tapi tak muluk-muluk. Ini memang harus diprioritaskan nih Bang. Diprioritaskan, nggak muluk-muluk yang kita lihat itu ada masalahnya yang kita harus hadir di situ karena kita diamanahkan kan gitu kan, karena kita jadi pemimpin kita diamanahkan oleh masyarakat atau rakyat, artinya kita akan memberikan solusi-solusi kepada mereka. Nah, mengenai SIM itu salah satu gagasan atau ide-ide baru karena kita melihat itu ada masalah di situ. Bukan SIM-nya bermasalah, yang bermasalahnya adalah bagaimana yang kita ketahui dari dulu tahun-tahun sebelumnya itu anak-anak Gen Z atau milenial itu kita boleh cek lah mereka kalau punya SIM. Artinya apa? Kita ketahui, kita lihat anak SMP, anak SMA, dia pergi ke sekolah itu rata-rata pakai kendaraan. Minimal kendaraan roda 2. Kenapa mereka pakai kendaraan roda? Padahal mereka notabene belum memenuhi syarat untuk mengendarai. Kan gitu kan? Itu Siap. Itu satu. Kan yang seharusnya memang transportasi umum itu memang harus kita perbanyak. Kan gitu. Tapi setelah mereka tamat SMA pun boleh kita razia lah kalau anak-anak milenial Gen Z itu yang bawa kendaraan itu rata-rata mereka juga tak punya SIM. Kan gitu kan? Tidak punya SIM. Padahal ini masalah sebetulnya. Masalahnya apa? Masalah bagaimana tertib mereka berkendaraan berlalu lintas di jalan yang seharusnya mereka memenuhi syarat. Jadi artinya luar biasa nih Bang. Luar biasa. Ya artinya kita pemerintah itu hadir di situ untuk memberikan solusi. Tapi masyarakat ini kan sadarnya itu apabila ada kecelakaan, ada razia, kan gitu. Kalau ada razia di depan itu masyarakat atau pemuda-pemuda bawa kendaraan, pas ada razia di depan, kita yakin dia berhenti, dia toleh kanan cari selamat.
Ya. Bisa-bisa pernah kita lihat sampai sakit selamat itu jadi kecelakaan. Karena gugup, karena tak tenang gitu. Artinya apa? Kita harus hadir di situ. Bagaimana cara hadirnya? Yuk, kalau kita dipercayakan, kita kerjasama dengan pihak kepolisian. Karena yang punya kewenangan untuk mengeluarkan SIM kan kepolisian. Ya, kepolisian, baik. Ya, kita hadir untuk membela masyarakat kita, anak-anak Gen Z, anak-anak milenial, anak-anak muda yang rata-rata umurnya produktif. Kita hadir di situ, kita fasilitasi mereka. Masya Allah. Nah, gitu. Pemirsa, anak-anak muda yang menonton tayangan kami ini sangat luar biasa. Salah satu program yang telah dijelaskan calon bupati kita Bapak Firman adalah SIM gratis. Jadi teman-teman kaula muda, mungkin anak-anak motor yang belum punya SIM nanti, insya Allah kalau Bang Firman terpilih, kita akan prioritaskan Bang ya. Ya, Oke Bang, tapi saya lihat lagi tuh Bang, ada nikah gratis Bang. Ya. Nikah ini sangat menarik Bang. Nikah gratis ini yang sangat menarik nih Bang. Iya. Masya Allah. Saya lengkapi sedikit yang masalah SIM gratis supaya nanti tidak salah persepsi. Siap Bang. Karena kadang-kadang orang yang tak suka sama kita kan sering mempelintir Siap. program-program kita yang sebenarnya tujuan kita tuh baik, tapi kadang-kadang disalahartikan. Yes. Saya melihat di dalam masalah itu kita berikan solusi dan di situ ada manfaatnya. Manfaatnya apa bagi anak-anak muda? Yang pertama saya bilang, akhirnya mereka berkendaraan kalau mereka sudah memiliki SIM, ada razia di depan polisi, mereka tak akan gugup lagi. Betul. Mereka tenang berkendaraan dan mereka tidak lari. Ya. Itu satu. Yang kedua saya bilang, kita sering melihat pengumuman di perusahaan, kadang-kadang melampirkan ada pandai berkendaraan, ada SIM atau ada kendaraan tidak. Yang ketiga, kalau mereka belum punya pekerjaan tetap misalnya, mereka punya SIM A, SIM C atau SIM B, gitu kan. Mereka bisa gabung dengan, sekarang sudah ada Gojek, sudah ada Maxim, sudah ada Grab. Mereka bisa gabung, gitu kan. Bisa mencari kesibukan dan punya penghasilan. Penghasilan, betul. Kan begitu. Sambil nyambi kan gitu. Siap. Itu tadi saya bilang. Maka itulah kita hadir di situ untuk memberikan solusi masalah yang ada di dalam masyarakat. Untuk khusus anak Gen Z dan milenial. Nih anak milenial dan anak Gen Z, ya ini sangat luar biasa nih Bang Firman kita. Prioritaskan SIM gratis 1.000 Bang ya. 1.000 per tahun ya, Masya Allah. Ya anak muda ya ingin ya kalau bisa, bukan kalau bisa, harus didukung Bang Firman kita untuk jadi kepala daerah. Ya Bang Firman, ini tadi kita bahas tentang nikah gratis nih Bang. Ini asik. Saya sering ditanya-tanya kan, sering menyampaikan, kemudian tidak puas ditanya lagi, Pak nikah gratis itu gimana sebenarnya? Nah, gitu kan. Siap. Jadi saya bilang nikah gratis itu bukan untuk orang yang sudah pernah kawin, saya bilang. Bukan janda atau duda, gitu kan. Siap. Jadi nikah gratis itu kita lihat fenomena masalah sosial sebetulnya. Apa masalah sosialnya? Ya sering kita lihat bahwa kita lihat kasus perceraian itu paling banyak itu di Karimun itu 1 tahun itu sampai 600-an kasus perceraian. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kita rata-rata minta maaf. Kadang-kadang pacaran itu juga tanpa batas. Kan gitu kan? Masih muda-muda tanpa batas. Tak bisa kita larang, tapi harus kita arahkan. Namun demikian kita timbul ide. Kan gitu, karena kecelakaan sering terjadi dalam hal pergaulannya seperti itu. Sehingga mau dikawinkan orang tua tak mampu, anak-anak pun belum punya kerja, tak mampu. Kan begitu? Artinya apa? Yuk kita hadir, jangan sampai mereka menyalahgunakan pergaulan yang dia lakukan itu. Coba kita fasilitasi. Pemerintah hadir, pemerintah mungkin bisa buat suatu ruangan tertentu. Kan gitu kan, bekerja sama dengan KUA atau Kementerian Agama. Kemudian kita coba fasilitasi bagi anak-anak muda yang ingin menikah dan tidak punya kemampuan, kita fasilitasi. Seperti itu. Dengan kita fasilitasi, salah satu kita ingin mencegah hal-hal yang sebetulnya tak kita inginkan bersama gitu. Macam saya ini dengar nikah gratis macam enggak juga. Ya, makanya saya bilang. Jadi kalau ibu saya bilang ada nikah gratis, pakai dua. Ini bukan untuk janda dan duda saya bilang. Atau bukan untuk orang yang sudah pernah kawin. Tapi bagaimana kita selamatkan anak-anak muda kita yang tidak punya kemampuan. Masya Allah. Gitu kan? Jadi pemirsa jangan salah paham ini harus yang betul-betul. Jangan mikir udah punya bini minta nikah gratis.
Lanjut Bang ya. Iya, itu. Iya. Tentang ada lagi nih program Bang nih. Mm-mm. Tentang kesejahteraan kesehatan masyarakat tuh Bang, Ya, program. Mm-mm. jadi saya sampaikan kepada masyarakat di mana saya berkampanye bahwa kita ketahui pendidikan dan kesehatan itu adalah urusan wajib. Wajib itu artinya tanpa terkecuali pemerintah harus menyediakan. Kan gitu. Dan alhamdulillah memang pemerintah serius terhadap itu, baik dari pusat sampai ke daerah, provinsi, kabupaten, kota. Bahwa memang sampai sini sudah kita nikmati. Namun kami berdasarkan evaluasi kami, identifikasi kami di lapangan, khususnya Kabupaten Karimun, ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Kenapa demikian? Karena ini wajib. Artinya kalau udah wajib tuh, itu tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan. Harus dievaluasi dan harus disempurnakan. Supaya apa? Supaya masyarakat itu betul-betul mendapatkan, menikmati masalah sektor pendidikan dan kesehatan itu betul-betul puas. Ya. Apa yang telah kami temukan? Nah, gitu. Yang kami temukan salah satu masalah pendidikan. Nah, pendidikan betul untuk urusan kabupaten kota itu urusannya tuh SD SMP. Dan sampai saat ini pun Kabupaten Karimun itu sudah menggratiskan biaya sekolah untuk anak SD dan SMP. Namun dari hasil evaluasi kita ada sesuatu masalah yang dihadapi wali murid. Nah, gitu. Ini akan berpengaruh terhadap anak didik, wali murid terhadap kebutuhan mereka. Yaitu pada waktu anak-anak itu masuk sekolah. Keluhan-keluhan lah gitu Bang Ya, ya. masuk sekolah. Karena tidak semua masyarakat itu mampu. Tidak semua masyarakat itu mampu. Bagi yang mampu no problem. Bagi yang tak mampu. Kan itu apalagi dengan kondisi pasca Covid itu pendapatan keluarga itu menurun. Baik. Kemudian ekonomi kita tuh meningkat tapi lambat. Artinya ada masalah di sini. Dan harus kita intervensi. Pemerintah harus intervensi. Apa yang kita intervensi? Satu sekolah itu pakaian sekolah itu sampai 5 setel. Betul kan? Sampai 5 setel. Kalau memang satu setel tidak berat, cuma 200, 300. Tapi kalau udah 5 setel sampai 2 juta. Kadang-kadang ada sampai 3 juta. Kan gitu. Nah, hal inilah yang harus kita ada untuk meringankan beban mereka. Bagaimana caranya? Nah, caranya alhamdulillah pemerintah yang ada sekarang telah menggratiskan 2 setel pakaian. Artinya ada lagi gitu. Maka itu ada lagi jangan sampai orang tua pusing sehingga akan berpengaruh terhadap anaknya. Contoh saya bilang, kalau anak itu kuat mental, pada waktu bajunya telah selesai yang direngeknya ibunya, Bu katanya, Mak, baju udah siap, minta duit dia ambil. Orang tua tak punya uang. Akhirnya pergi ke sana, pergi sini hutang. Kalaupun dapat, kalau tak dapat, anak itu harusnya masih pakaian hitam putih ke sekolah. Kalau anak itu kuat mental, nggak ada masalah. Tapi kalau anak itu tak kuat mental, dia takkan ke sekolah. Betul. Artinya di sinilah kita hadir. Hadir untuk meringankan beban orang tua bagi yang tidak mampu. Masya Allah, kita akan tambah lagi, misal kemarin 2, kita tambah lagi supaya ringan beban orang tua itu terhadap biaya buat baju, mengambil baju. Masya Allah. Itu salah satunya. Berarti itu salah satunya program dari Bang Firman. Program kita juga melanjutkan. Ini sangat luar biasa pemirsa. Beberapa program unggulan yang telah dipaparkan Bang Firman, calon Bupati Karimun nomor urut 2, sangat luar biasa. Ada lagi Bang, program lapangan kerja nih. Ya, ini menarik. Ini sangat menarik nih Bang, karena di Karimun ini kan anak-anak muda saya perhatiin mungkin atas kekurangan keterbatasan lapangan kerja, kebanyakan nih Bang, baik dari Kudur, kadang mereka sih nyebrang ke negeri jiran. Nah ini kadang kasihan nih Bang kan. Nah semoga kehadiran Bang Firman di forecast ini salah satu calon Bupati Karimun, insya Allah akan terwujud apa ya yang diinginkan Bang Firman untuk memprioritaskan program itu kepada masyarakat Karimun bisa terwujud Bang. Iya, gini. Hasil survei kita itu memang masalah pengangguran atau tenaga kerja itu nomor 1 teratas. Dan ini sebetulnya bukan hanya di Karimun. Secara nasional pun di masing-masing daerah itu seperti itu. Secara nasional pun seperti itu. Hampir Bang ya. Hampir sama ya. Bahwa masalah pengangguran tenaga kerja itu merupakan suatu masalah yang memang masalah kita bersama. Jadi kami melihat begini. Kami tidak hanya akan mengeluarkan kebijakan itu asal masyarakat senang.
Kenapa saya bilang asal masyarakat senang? Karena kalau kita bilang bahwa kita akan menciptakan 5.000 atau 10.000 tenaga kerja. Kan begitu kan? Saya berpikir memang dengarnya enak. Oh, betul. 10.000. Oh. Kita nak ciptakan 1, 2 aja masih Iya. berpikir nih Bang, gimana nih? Kan masyarakat dengarnya enak. Enak ya. Tapi saya berpikir apa yang harus kita lakukan dulu? Karena kita identifikasi, kita pelajari Iya. masalah. Ternyata yang harus kita siapkan itu adalah bagaimana pemuda itu terampil. Keterampilan Bang. Iya, pemuda itu punya skill. Itu perlu kita siapkan. Bagaimana pemuda itu, maka itu kalau kami diamanahkan oleh masyarakat, kami ingin menciptakan bagaimana pemuda itu terampil atau memiliki skill. Dengan mereka memiliki terampil dan memiliki skill tertentu, itu mereka lebih mudah. Lebih mudahnya apa? Dia sudah maju selangkah. Dia sudah memiliki kemampuan. Artinya sudah punya dasar Bang. Dasar. Ya. Kalaupun misalnya di Karimun masih macet lah investasinya, investor yang masuk, mereka bisa berkiprah di mana-mana. Dengan modal tadi, keterampilan tadi. Modal keterampilan itu satu. Allah. Yang kedua, saya ulang, tamat SMA itu memang bukan untuk siap kerja. Dan rata-rata anak-anak kita itu yang tak mampu, orang tuanya tak mampu, udah tak kuliah. Artinya nanti dia bekerja serabutan. Kenapa? Karena dia tak punya skill. Tapi kalau dia punya skill, kita kasih skill, kita didik, kan kita ciptakan mereka punya skill, punya kemampuan tertentu. Artinya mereka akan profesional di bidang tertentu. Kan gitu. Nah, jadi artinya, sedangkan kita survei, kita lihat, mereka untuk mengambil satu skill itu mahal. 3 juta sampai 4 juta. Skill itu Bang Skill itu, sertifikat yang harus mereka ambil itu. Bagi yang mampu, no problem. Mungkin bagi yang mampu dia kuliah. Yang tak mampu menung dia. Betul. Nah, itulah kita harus ada di situ. Kita ciptakan mereka menjadi pemuda yang profesional. Masya Allah. Nah, setelah mereka itu terampil, bagaimana caranya lagi? Ya memang betul, cara menerima pekerja massal itu adalah kita menarik investasi. Masuk ke daerah kita. Itu faktor kedua. Sekarang masalahnya apa investasi? Ada masalah. Apa masalahnya? Mereka nyaman tak masuk kemari. Nah, sekarang kita lihat apa masalahnya. Ya, ada 3 pilar, saya bilang. Ada 3 pilar yang harus berperan dan berkomitmen. Yang pertama tentu pemerintahnya. Yang kedua adalah dunia usaha. Yang ketiga adalah masyarakat. Kenapa begitu? Karena kalau yang 3 ini tidak punya komitmen, itu tadi saya bilang, pasti kalau bagaimana pernah kita masukkan investasi ke sini, pasti lari lagi. Betul. Nah, kan gitu kan? Tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena masyarakatnya harus punya peran aktif untuk menjaga kondusivitas wilayah. Jangan sampai dia masuk nanti datang si A, datang si B, datang kelompok si A, datang kelompok si B. Tanah bersengketa apa semua kan gitu. Artinya yang sesuai dengan 3 kriteria disampaikan Bang Firman tadi harus sinkron Bang. Harus sinkron. Pemerintahnya juga masalah regulasi dan perizinan janganlah banyak tetek bengek ya kan gitu kan. Masya Allah. Ada ini ada itu. Sehingga prosesnya lama, surat tak siap-siap, duitnya banyak habis. Kan gitu kan? Artinya biar dipermudah Bang ya. Biar dipermudah sehingga orang yang datang itu bawa duit kan. Bawa duit akan membuka lapangan pekerjaan yang massal. Artinya kalau kita beri kemudahan, mereka nyaman, mereka masuk sini, tapi kalau tak nyaman, tak tenang, dia lari. Dia udah masuk, aduh pusing aku, dia lari. Tapi kalau misalnya dia masuk, dia tenang, akhirnya kita selaku pemerintah pun bisa bernegosiasi dengan perusahaan itu. Yo, kalian sudah masuk, tenang, kami layani dengan baik. Kami sudah siapkan yang kalian butuhkan. Kan gitu kan? Siap. Ayo, terima anak-anak kami untuk berkompetisi. Masya Allah. Gitu. Sangat luar biasa nih. Jadi, kalau udah itu semuanya nanti insya Allah memang tidak bisa membalik telapak tangan, itu perlu proses. Kalau itu semua sudah mengkristal, yakinlah bukan hanya 5.000. Mungkin beribu-ribu. Beribu-ribu. Begitu. Masya Allah. Bang, sambil minum dikit kita Bang. Siap. Masya Allah. Terus dulu Bang kita. Oke. Wes. Biar agak tenggorokan lega dikit. Iya. Jadi udah berapa program tadi Bang Firman sudah paparkan, ya mungkin udah didengar pemirsa kita ya, khususnya pemirsa Kabupaten Karimun. Ada lagi Bang setelah programnya tadi saya hampir lupa nih. Iya, kesehatan. Kesehatan Bang, kesehatan. Jadi saya katakan tadi pendidikan juga merupakan wajib, kan kesehatan merupakan wajib.
Artinya apa? Artinya itu menjadi faktor utama. Faktor utama yang menjadi perhatian pemerintah atau kita selaku pemimpin. Kesehatan juga kita alhamdulillah. Kenapa kesehatan menjadi urusan wajib? Pusat dan daerah, provinsi dan kabupaten kota itu telah serius memandangnya. Kalau dulu zaman-zaman kita kecil-kecil kita berobat tetap bayar. Apalagi masyarakat yang tidak punya status apa-apa, lebih berat dia bayar. Nah, sekarang alhamdulillah dengan adanya program JKN, BPJS Kesehatan, itu dari pusat maupun ke daerah, itu mereka gratis. Sampai ke puskesmas, sampai ke rumah sakit gratis. Pemerintah daerah juga akhirnya membackup dengan jam kesda. Jam kesda itu apa digunakan apabila masyarakat yang belum memiliki BPJS, dia bisa menggunakan anggaran yang dianggarkan di nomenklatur jam kesda. Sehingga dia gratis tapi sifatnya esensial. Alhamdulillah sampai saat ini kita sering tidak mendengar lagi masyarakat itu berbayar. Tapi ada masalah, gini, ada masalah bagi masyarakat pesisir. Karena Karimun ini banyak pulau dan banyak masyarakatnya tinggal juga di pesisir-pesisir pulau. Masalahnya apa? Masalahnya kita ketemukan di lapangan, kita lihat ada yang perlu kita sempurnakan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Apa itu? Saya melihat sangat sedih sekali apabila masyarakat dirujuk setelah ke puskesmas tidak bisa menangani mereka dirujuk ke rumah sakit daerah. Otomatis masyarakat pesisir tuh dia tak satu hamparan dengan ibu kota kabupaten. Iya, nyebrang lagi Bang ya. Harus nyebrang itu sangat kasih. Berarti itu tak melihat waktu. Bisa pagi, bisa siang, bisa subuh, bisa tengah malam. Kalau udah dirujuk seperti itu, berarti mereka harus mencatar bot. Bot itu dicatar dari sana cukup mahal bagi mereka. Bagi mereka 700. Itu belum tentu ada bot yang standby Bang, kadang nunggu lagi, cari lagi gitu kan, cari lagi kemana kemari gitu. Nah, itu ada yang 1 juta dari Tundur ke Karimun itu sampai 700, dari Buru, dari Moro itu 1 juta sampai 1,5 juta, dari Sugi ke Ban sampai Durai itu sampai 2 juta sampai 2,5 juta sampai 3 juta. Mereka berat kalau yang masyarakat, karena kita pesisir itu rata-rata nelayan. Nelayan tuh pendapatannya kadang-kadang dapat, kadang tidak. Kan begitu. Ini sedih kita. Jadi artinya apa? Artinya mereka memang dapat mengobat gratis. Tapi ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan dalam bagaimana melayani mereka untuk diberikan kesehatan yang sempurna. Maka itu kita seandainya menjadi seorang pemimpin yang dimanahkan oleh masyarakat, kita coba membuat gagasan, membuat ambulan laut gratis. Masya Allah, ini sangat luar biasa nih program-program Bang Firman. Nomor coblos urut 2, Firman Eri. Ya pemirsa, saya dari host Anies Patron Podcast yang juga selaku Ketua Ormas DPC Patron meminta kepada masyarakat Karimun tanggal 27 November nanti jangan salah pilih. Pilih nomor coblos 2, Firman Eri. Yes. Bang, di akhir tayangan ini mungkin ada beberapa pesan-pesan untuk pemirsa yang mungkin menonton tayangan kita nanti. Baik, silakan Bang. Baik, terima kasih. Memang demokrasi adalah pembelajaran bagi kita. Memang demokrasi itu adalah suatu nilai-nilai yang tidak bisa lepas dari manusia. Baik. Dan demokrasi itu bisa baik bisa buruk, tergantung bagaimana manusianya menilai. Masya Allah. Dan bagaimana manusianya melakukan. Maka itu kami perlu ingatkan kepada seluruh masyarakat, pilihlah dengan hati nurani. Nilailah secara objektif, janganlah pernah menilai secara subjektif dan kebutuhan sesaat. Dan itu perlu dilakukan karena pemimpin bukanlah coba-coba. Pemimpin bagaimana dia mengabdi dan menghibahkan dan melayani masyarakat. Mudah-mudahan pemimpin dari 3 paslon yang ada sama kami punya hati yang sama dalam melayani masyarakat. Terima kasih. Masya Allah. Ya, di tayangan ini mungkin teman-teman pemirsa dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Karimun, mungkin beberapa paparan telah disampaikan Bang Firman, calon Bupati Karimun nomor 2. Ada beberapa program yang telah disampaikan, mungkin untuk bisa menjadi nilai-nilai untuk menambah untuk kedepannya ya, untuk kemajuan Kabupaten Karimun, seperti kesejahteraan masyarakat, program-program nikah gratis dan SIM gratis untuk 1.000 per tahunnya. Ini sangat luar biasa.
Di akhir tayangan ini saya selaku host Anis Patron mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemirsa yang mana telah menonton tayangan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.